Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dan channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah saudaraku, kali ini kita akan membahas sebuah film yang sedang viral, yaitu film mengenai Abraham dengan judul His Only Son. Saudaraku, mengapa film His Only Son dilarang di Indonesia? Saudaraku, film His Only Son bercerita tentang kisah Abraham yang berada di dalam kitab suci orang Kristen. Dan bukan saja orang Kristen yang mencatat demikian, tetapi cerita orang Kristen ini juga berasal dari catatan orang Yahudi. Nah, sebelum menjadi sebuah tulisan, hal ini disampaikan turun-temurun dari generasi ke generasi secara lisan. Nah, yang jadi sangat lucu bagi saya adalah bila ada kepercayaan lain yang lahir jauh dari sejarah yang disampaikan secara turun-temurun oleh bangsa Yahudi, dan dia datang dan mengklaim bahwa apa yang dicatat di dalam kitab suci merekalah yang benar, dan yang dicatat di dalam kitab suci orang Kristen adalah yang salah. Tapi saya tidak ingin mempermasalahkan perbedaan catatan di dalam kitab suci masing-masing agama. Bagi saya, agamaku adalah agamaku, kepercayaanku adalah kepercayaanku, dan agamamu adalah agamamu, dan kepercayaanmu adalah kepercayaanku. Buat saya, nggak usah larang-larang penayangan film seperti ini dengan alasan tidak sesuai dengan ajaran agama dan juga kepercayaan Anda sekalian, saudaraku. Dan Anda takut orang-orang yang berada di dalam agamamu tersesat dan tidak tahu arah jalan pulang. Saya mau menekankan saudaraku, ini zaman digitalisasi, ini zaman keterbukaan informasi. Anda tidak bisa melarang menyembunyikan sesuatu. Sekarang dengan bantuan internet, semua orang bisa mengakses atau bisa mendapatkan informasi baik di dalam maupun di luar negeri. Apalagi berbicara masalah sejarah, berbicara masalah agama. Sekarang begitu banyak informasi yang bisa ditelusuri. Jadi, Anda larang ataupun tidak, film ini, berita ini, orang masih dapat terus menonton dan terus menikmati. Justru dengan larangan Anda, ya contohnya, saya mohon maaf, saya sebelumnya saya pernah nonton, tetapi karena berita ini viral dan dilarang, saya menonton. Saya mohon maaf sekali lagi, jika Anda ingin film yang sesuai dengan ajaran agama Anda ingin film yang sesuai dengan ajaran kitab suci Anda, mungkin saya sarankan Anda buat film sendiri yang dapat Anda produksi sendiri dengan ajaran dan pemahaman agama Anda sendiri. Semoga Anda yang sudah menonton film ini, Anda dicerahkan dengan film ini. Karena film ini berisi sebuah sejarah yang sudah dicatat ribuan tahun yang lalu, yang menceritakan bagaimana dia, yaitu Abraham, dijanjikan Tuhan bahwa akan menjadi sebuah bangsa yang besar, seperti yang dicatat di dalam Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, tetapi Abraham menunggu perjanjian itu begitu lama karena dia tidak punya keturunan. Bagaimana dia bisa menjadi sebuah bangsa yang besar? Anak saja dia tidak punya, tetapi Abraham punya kesetiaan hati. Dia punya ketaatan dan dia menunggu. Di Kejadian 15 ayat 5, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Karena janji itu, Abraham menunggu dan setia, taat, sampai saat Abraham berumur 84 tahun.
bukan Abraham yang tidak tahan menunggu janji dari Tuhan, tetapi istrinya Sarai. Sehingga Sarai menyuruh Abraham menghampiri bujaknya agar bisa melahirkan anak bagi mereka yang kemudian diberi nama Ismail. Seperti yang tercatat dalam Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Dan sekali lagi, setelah 15 tahun berlalu, kembali janji kepada Abraham yang namanya sudah dirubah menjadi Abraham itu, Tuhan memperbaharui janjinya. Nah, di dalam Kejadian 17 ayat 19, tetapi Allah berfirman, "Tidak, melainkan istrimu, Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya." Dengar baik-baik saudaraku, untuk keturunannya. Inilah janji Tuhan saat Abraham berumur 100 tahun. Dan Sarai sekarang telah menjadi Sarah yang berumur 90 tahun. Sehingga hal ini membuat Sarah geli. Dia tertawa bahwa dia sudah tua, akan mengandung dan melahirkan. Sebuah hal yang sangat mustahil bagi dirinya, karena dia sudah menopause. Mustahil bagi Sarah, tetapi tiada yang mustahil bagi Tuhan, saudaraku. Sarah bisa mengandung, bisa melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham, dan menamakannya Ishak. Dan Ishaklah yang diminta oleh Tuhan untuk dijadikan sebagai korban persembahan, seperti yang ditulis di dalam Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Saudaraku, ini adalah kisah yang ditulis di dalam kitab Kejadian dan juga merupakan kitabnya orang Yahudi. Dan ini adalah sejarah yang bisa ditelusuri oleh siapapun dengan ditemukannya berbagai manuskrip dan juga gulungan yang ada di Laut Mati yang berumur ribuan tahun yang lalu. Dan inti dari cerita ini adalah Ishak merupakan tipologi dari Yesus Kristus sendiri. Nah, mengenai tipologi ini akan saya bahas di video selanjutnya. Nah, saudaraku, kita ketahui bahwa umat Muslim beranggapan bahwa kitab suci telah diselewengkan, terutama oleh Rasul Paulus. Sehingga yang seharusnya dikorbankan ada Ismail, kemudian ditulis sebagai Ishak. Namun anggapan ini tidak benar. Sebab jika kita membaca kitab suci di dalam perjanjian lama, itu sendiri kita ketahui bahwa anak perjanjian adalah Ishak. Allah berjanji bahwa anak perjanjian itu akan lahir dari Sarah, bukan dari wanita lain. Hal ini dicatat di dalam Kejadian 17 ayat 15 sampai dengan 21. Hal ini juga tercantum di dalam Al-Quran. Ismail tidak pernah disebut sebagai anak perjanjian. Nah, yang kedua adalah Ishak dikandung secara mukjizat atas ibu yang sudah tua dan mandul, dan ayah yang juga sudah tua. Ini pun disebut di dalam Al-Quran. Dan hal ini juga dicatat di dalam kitab Kejadian. Ismail dikandung tanpa melibatkan mukjizat dari Tuhan sedikit pun. Yang ketiga adalah Tuhan berjanji bahwa keturunan Ishaklah yang akan mewarisi tanah yang dijanjikan kepada Abraham. Hal ini dicatat juga di dalam kitab Kejadian. Dan Ismail tidak mempunyai bagian di dalam tanah perjanjian dan dijanjikan kepada Abraham. Nah, saudaraku, untuk alasan-alasan inilah Ishak disebut sebagai anak tunggal Abraham. Sebab Allah menganggap Ishak sebagai anak satu-satunya yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Demikian saudaraku, apa yang bisa saya sampaikan mengenai kontroversi mengenai film His Only Son. Nah, semoga hal ini bermanfaat bagi Anda, menambah pengetahuan Anda, dan membuat Anda menjadi seorang Katolik yang semakin setia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye. Sungguh besar